Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel YouTube TVRI Bengkulu dan nyalakan lonceng notifikasinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore pemirsa TVRI dimanapun Anda berada. Bagaimana kabarnya? Semoga dalam keadaan sehat dan tetap semangat dalam menjalankan harinya. Senang sekali saya Kul Anasrullah bisa membersamai dalam 1 jam ke depan di acara Brendo TVRI Bengkulu. Dan tema kita pada hari ini yaitu kenaikan harga beras. Biasanya sustainabilitas ekonomi dan pangan itu berbanding lurus dengan harga beras. Kita sapa dulu narasumber kita yang sudah hadir. Yang pertama itu Bapak YK Hendra Fatika selaku anggota Ombudsman RI. Halo, Waalaikumsalam. Selamat sore Mas Anas dan pemirsa pecinta Brendo ya. Iya, Brendo TVRI Bengkulu gitu. Terima kasih Bapak sudah hadir juga di studio kita dan memberikan nanti informasi dan edukasi juga untuk masyarakat kita juga. Dan kita sapa narasumber kita yang kedua yaitu Bapak Rosdi Fahlupi selaku manajer administrasi dan keuangan Perum Bulog. Halo, selamat sore. Selamat sore Bapak. Bagaimana kabarnya Pak? Alhamdulillah baik. Baik ya, sehat ya, dan lancar datang ke studio juga gitu. Dan narasumber kita yang ketiga yaitu Bapak Anzori Tawakal selaku akademisi Universitas Deasen. Selamat sore Bapak. Selamat sore, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Pemirsa TVRI Bengkulu. Itu sehat Bapak ya? Alhamdulillah sehat walafiat. Sehat walafiat. Berarti siap nih memberikan opini-opini atau statement-statement tentang tema kita pada sore hari ini gitu ya. Mungkin saya dari narasumber pertama dulu. Boleh. Dari Pak YK Hendra Fatika gitu. Boleh Pak, kenapa nih bisa beras bisa naik? Berikan statementnya untuk para pemirsa. Ya, beras naik berarti kan ada ketidaksesuaian antara supply dan demand. Jadi kalau kita lihat beras ini kan diproduksi dari gabah. Gabah dihasilkan oleh para petani kita. Nah, gabah dari petani masuk ke penggilingan. Nah, pertanyaan pertama adalah yang harus dilihat apakah ada masalah di sini. Diproduksi petani atau proses dari petani ke penggilingan. Itu satu. Yang kedua, di penggilingan beras ini gabah ini diproduksi dirubah menjadi beras. Dari situ masuk ke trader dan masuk konsumen. Nah, di sini ada masalah nggak? Nah, mari kita lihat. Kalau di petani, permasalahan sederhana. Di sini ada cuma 2 hal. Kalau produksinya bermasalah, 1 pasti berkurang. Misalnya musim sebelumnya katakanlah 5 ton. Hari ini serempak misalnya bulan ini menjadi 3 ton. Serempak semua, maka itu ada masalah. Atau yang kedua, tahun lalu yang dipanen misalnya 1000 hektar, sekarang yang dipanen 500 hektar. Ada kurang. Nah, pasti di sini masalahnya kalau diproduksi. Nah, kalau di penggilingan padi ceritanya lain. Di sini ada persaingan antar pelaku usaha penggilingan. Nah, yang tadinya misalnya pelakunya itu bisa mendapatkan gabah, nah sekarang ternyata banyak pemain-pemain baru yang itu tidak ditata dan tidak dibina oleh pemerintah. Sehingga tiba-tiba pasar gabah hilang, ataupun tidak kebagian semuanya. Itu kan menjerit nih yang kecil-kecil ini. Nah, sekarang lihat dari berasnya. Nah, kalau dari sini sebenarnya tidak ada permasalahan. Kalau seandainya bisa masuk langsung. Nah, sekarang berasnya bagaimana? Nah, di sini isunya apa? Isunya sederhana, distribusi dan penimbunan. Nah, kalau tidak ada penimbunan dari sini lancar, semestinya lancar-lancar saja. Demand kita ini, se-Indonesia ini kan sebetulnya beras itu tidak fluktuatif kecuali pada bulan-bulan tertentu lah. Nah, rata-rata sekitar 2,5 juta ton beras per bulannya. Nah, jadi sebetulnya ini harusnya bisa diantisipasi. Nah, Ombudsman tentunya sudah melihat permasalahan ini secara mendalam. Maka kesimpulan dari Ombudsman itu adalah yang mengakibatkan kelangkaan sekarang itu ada 2 faktor. Yang pertama adalah persoalan penyerapan gabah antar penggilingan. Di sini yang jadi persoalan, sehingga gabah itu lari kemana-mana. Nah, di wilayah tertentu kekurangan, di wilayah lain kelebihan. Nah, yang kedua adalah persoalan pendistribusiannya yang bermasalah. Nah, yang harus dilihat adalah di sini, kalau gabah ini diserap oleh penggilingan,
habis gitu ya, produksinya tidak ada masalah, terus kemana kok gitu kan? Nah, berarti di sini ada yang ganggu. Nah, yang menariknya adalah ini yang harus kita concern. Ini terjadi mau pemilu. Nah, Ombudsman nggak mau nih isu beras ini digoreng di masa pemilu ini, nggak sedap banget gitu. Tega lah gitu, tega sekali gitu loh. Nah, kita sudah prediksi betul. Makanya bulan Maret saya minta Kepala Badan Pangan Nasional untuk mengumumkan, ayo usulan Ombudsman 2,5 juta ton. Ternyata dipenuhi. Akhirnya stok Bulog punya banyak stok. Tapi persoalannya masih ada sisa impor. Nah, sekarang di setiap tahun kalau kita berbicara musim kemarau pasti kekurangan beras karena itu sudah kodrat alam. Termasuk faktor yang mempengaruhi juga berarti. Yang mempengaruhi juga. Nah, artinya dalam kondisi seperti ini, ketika harga sudah melonjak naik ya, misalnya dari bulan Juni, Bulog itu bagusnya melakukan operasi pasar. Nah, saya melihat operasi pasar Bulog ini kurang banyak. Kurang banyak, mestinya harus berbagai lini lah. Mungkin juga kita akan nanti mendengarkan juga gini statement dari selaku Pak Rosdi Falupi selaku manajer administrasi keuangan Perum Bulog Provinsi Bengkulu ya. Gitu. Nah, tadi sudah diberikan statement bahwa ya mungkin masalah itu entah itu di gabahnya atau di pendistribusiannya gitu. Kalau dari Perum Bulog sendiri seperti apa nih Pak Rosdi menanggapi kenaikan harga beras? Kalau dari sisi Perum Bulog sendiri kan sesuai dengan ini nih ya, pakemnya bahwa Bulog sendiri kan selaku operator gitu ya, melaksanakan kebijakan-kebijakan yang melaksanakan kebijakan dari pemerintah dalam rangka melakukan stabilisasi harga. Terutama yang tadi Pak Eka sampaikan bahwa pendistribusiannya itu kita sudah melakukan operasi pasar yang sekarang kita sebut dengan SPHP, stabilisasi harga pasar di dan saat ini sedang kita lakukan sampai dengan saat ini ya di Bengkulu sendiri SPHP-nya itu sudah berjalan gitu ya Pak. Kita bicara di Bengkulu karena ini sudah berjalan cukup baik gitu ya, karena sampai dengan hari kemarin SPHP yang kita lakukan udah sebanyak 90% dari target yang kita rencanakan. Jadi saya rasa untuk dari sisi Bulognya untuk pendistribusian untuk operasi pasar ke tingkat retail sudah insya Allah sudah maksimal lah kita lakukan. Bahkan kalau secara data juga yang didapat atau maksudnya yang ada di Perum Bulog sendiri seperti apa, bisa dijelaskan kepada pemirsa? Kalau dari sisi stok ya secara nasional kita bicaranya, kalau dari sisi nasional ya stok sudah mencukupi lah untuk upaya untuk meredam harga pasar insya Allah gitu ya. Dari sisi di Bengkulu sendiri untuk stok kita saat ini ada sebanyak 7.400 ton. Jadi cukup lah untuk sampai dengan akhir tahun kita di Bengkulu ya, khusus kita bicara. Untuk khusus Bengkulu ya, Pak ya gitu kan. Mungkin kita beralih ke narsum kita yang sudah siap untuk memberikan statementnya juga, karena kenaikan sekecil apapun pasti akan berdampak juga kepada masyarakat nih Pak gitu kan. Mungkin selaku pandangan dari akademisi sendiri seperti apa dengan tema kita pada sore hari ini? Siap, baik Bung Anas, menarik ya kenaikan harga beras. Sebetulnya tiap tahun, sebagaimana tadi disampaikan Pak Yeka, kenaikan harga beras ini terjadi. Tetapi saya ingin berpikir lebih strategis lagi. Sebetulnya kesempatan kenaikan harga beras ini kesempatan pemerintah untuk mengevaluasi baik itu dari sisi manajemen supply manajemen supply dan ininya, tata kelola chain ya, supply chain-nya, sistem rantai pasoknya. Yang kedua terkait dengan kebutuhan beras nasional yang sekarang yang bertanggung jawab adalah Badan Ketahanan Pangan Nasional. Kita sekarang kebijakan nasional secara strategis itu jangan lagi ada variabel impor. Artinya kenapa? Karena kalau kita masih menempatkan ada variabel impor dalam konteks ketersediaan pangan atau beras dalam hal ini, itu pasti kita akan berpikirnya tidak serius. Karena ketika kelangkaan pasokan, pasti solusinya impor. Nah, kita kenapa tidak impor? Karena India, Vietnam, Thailand sudah melakukan
strategi ketahanan pangan bagi negara masing-masing untuk tidak melakukan ekspor. Artinya kita harus melakukan kebalikannya, melakukan strategi lawan daripada tidak mengimpor. Nah, ini kesempatan strategis kita mengevaluasi baik di Kementan maupun Badan Ketahanan Pangan maupun operasionalisasinya di Bulog sistem rantai pasoknya. Bagaimana caranya? Satu. Tapi ditahan dulu mungkin. Oke. Kita akan bahas lagi nanti di segmen berikutnya, nanti mulai dari Bapak juga. Dan untuk para pemirsa jangan kemana-mana, tetap di TVRI Bengkulu.